Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lembu Express dengan saya Heru Budianto. Melanjutkan video sebelumnya di pemilihan bakal ala Lembu Express yang bisa cepat berkembang sapinya dan yang cepat menguntungkan. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya, yaitu lumrah, karena beda orang juga beda pendapat, beda pemikiran, beda, ya wajar lah ada perbedaan. Tapi saya hanya berbagi tips tentang pengalaman saya selama ini dalam menggemukkan si sapi agar cepat menguntungkan. Ya, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang pukul berapa ya? Ya pukul sekitar jam 8-an malam ini. Jadi tadi sore jam 3 udah dikompor semua. Dan sekarang jam 8 malam, waktunya sapi-sapi makan, bukan makan hijauan ya, makan jerami kering ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, terus dikasih rumput apa enggak itu mas? Ya kadang-kadang kalau misal pas lagi ada rumput juga pakai rumput sih kalau malam. Tapi kalau untuk pokoknya yang ada di sini, kandang sini itu apa ya? Ya sapi itu di sini cuman makan limbah-limbah pertanian aja. Soalnya di sini kan kayak jerami kering gini kan. Nah ini gini kan. Ini berlimpah sekali di tempat saya, dan ini bisa saya manfaatkan sebagai pakan sapi yang sebelumnya sudah keadaan kering, lalu cuman ditumpuk saja di tempat ini, tempat penampungan. Maaf kurang jelas karena memang ini sudah malam, gelap juga kandangnya, penerangan cuman satu lampu ini. Dan di sini alhamdulillah sapi-sapi juga lahap semua makan jeraminya. Ya kalau untuk saya pribadi jerami itu cuman apa ya, untuk seratnya aja lah, biar sapi itu tidak mencret juga. Lalu dia bisa apa ya, bahasa Jawanya itu nggayemi, jadi air liur itu bisa membantu proses pencernaan di dalam rumen sapi karena ada terjadi proses enzimasi. Seperti ini. Sapinya juga gemuk-gemuk dan berkembang juga sapi itu di sini. Jadi jam segini itu makan kayak gini. Tadi habis, jadi sebelum makan ini, oh ya, sebelum makan jerami kering ini mereka minum, ya minumnya atau asal mereka udah nggak mau gitu, nanti udah di stop. Jadi karena kambarannya kan kambaran kering gitu, jadi air minumnya memang jatahnya banyak. Dan untuk pemberian air minum sendiri saya kisaran jam 9 pagi, jam 12, jam 1 siang, sekitar jam itu, lalu malam seperti ini. Karena mereka memang kompornya kompor kering, jadi tanpa air gitu. Jadi setelah kompor itu juga minum, terus siangnya minum, terus malam gini minum. Jadi pas keadaan perut udah agak kosong gitu baru minum.
Kalau untuk tujuannya sendiri apa ya, mungkin pendapat orang berbeda-beda sih ya. Kalau pendapat saya sendiri, dengan kompor kering itu otot itu lebih cepat membentuk. Jadi misal sapi itu bertambah bobot, yang naik itu kebanyakan apa ya, berat dari otot itu sendiri. Beda kalau dengan komboran basah. Kalau untuk komboran basah itu ya menimbang otot juga berkembang, terus jeroan di dalam perut juga berkembang, jadi nimbangnya nimbang double. Ya bukan terus kompor kering itu jadi bertambah bobot cuma di otot juga, enggak juga, karena juga minum. Tapi menurut pengalaman pribadi saya sendiri, kompor kering lebih mempercepat perkembangan otot sapi ini. Lalu mungkin ada yang bertanya, gimana caranya sapi mau makan jerami? Terus banyak yang bilang juga enak banget, cuman ngasih makan jerami aja sapinya bisa gemuk. Kembali lagi ke apa ya, pemikiran para peternak. Mungkin kebanyakan tanya apa ya, sapi gemuk itu makannya apa, komborannya apa. Kebanyakan hampir 75% itu bertanya seperti itu, komborannya apa gitu. Semua itu tentang pelihara sapi, tidak cuman cukup dengan pakan aja ya. Ya ini mengulangi kata-kata video saya di sebelumnya. Jadi sapi itu dibikin nyaman, ayam tentrem gitu, insya Allah sapi bisa berkembang. Tapi kalau sapi itu gelisah, walau makannya sama, pakai pakan bagus gitu, itu sapi juga tetap berkembangnya lama. Jadi seperti malam hari kayak gini, ini di kandang nggak ada nyamuk, itu lihat ekor-ekornya semua diam. Jadi tanda-tanda sapi yang kurang nyaman itu pasti ekor-ekornya gerak-gerak, jadi gerak ke kanan ke kiri, kanan ke kiri gitu. Dan ini semua di sini sapinya apa ya bahasanya, ya diem lah, anteng merekanya, nggak kebanyakan gerak. Ini pun apa ya, kerjanya si sapi-sapi di kandang ini cuman tidur makan tidur makan tidur. Jadi habis kompor itu misal dari jam 7 pagi itu pun waktu ngombor itu sapi apa ya bahasanya, pokoknya dadak gugah gitu, dadak bangunin sapinya biar bangun. Nanti setelah makan kompor habis itu makan jerami gini, nanti jerami ini habis, nanti mereka tidur lagi, bangun jam 3 sore waktu mereka mau kompor, dan itu pun dibangunin lagi, nggak mau mereka bangun sendiri gitu. Sampai dari sini itu seperti itu, kayak yang udah mapan sekitar ya 2 mingguan nanti perilakunya akan sama kayak teman-temannya yang lama-lama di sini. Terus habis kompor sore itu jam 3 sore minumnya itu jam segini, jadi setelah kompor mereka puasa nggak makan, terus tidur sampai ya sekitar jam setengah 8-an itu dikasih minum. Nanti minumnya sudah habis, nah itu baru dikasih jerami kayak gini. Nanti jeraminya ini habis, mereka tidur lagi sampai pagi. Jadi kalau misal aku jam 1 malam ngecek di kandang itu, sapi nggak ada yang berdiri, sapi semua tidur semua. Jadi kerjanya cuma makan tidur. Ya makanya makan konsentrat dengan porsi yang seperti kemarin, 1% dari bobot hidup si sapi. Terus cuman makan keringan kayak gini, jerami kering yang udah apa ya,
Nah, ini udah putih-putih. Nah, ini yang malah enak. Jadi jerami ini, yang sapi mau makan jerami ini karena jeraminya itu udah apa ya, udah layu, udah ada proses pembusukan. Jadi jeraminya bukan jerami baru. Kalau jerami baru malah biasanya nggak mau. Jadi sapi-sapi di sini makanya jerami yang udah sekitar 2 mingguan lah ditumpuk kering. Jadi posisinya itu ditumpuk kering, didiemin aja, nggak usah ditutup atau diapa-apain. Kalau di sini loh, kalau yang ada di sini itu seperti itu. Jadi itu kalau didiemin keadaan kering 2 mingguan, nanti udah dikasih makan ke sapi. Nanti diambil yang bawah-bawah atau yang tengah-tengah. Jadi yang udah ketumpuk panas itu. Ya gitu aja. Dan sapi lahap lah makanya. Kalau soal dia terus lahap makan ini apa, jerami itu, yaitu sapi memang udah nyaman di kandang. Jadi udah apa ya, dia tahu ini rumahnya. Jadi jadikan sapi ini di kandang seperti dia itu di rumah. Jadi apa-apa itu serba nyaman, nggak harus makan kenyang, itu nggak harus, cuman kenyamanan saja. Soal kenyamanan itu sendiri sudah saya bahas di video sebelumnya, yang dari kebersihan kandang dan lain-lainnya, lalu dengan kondisi lalat pada siang hari dan nyamuk pada malam hari, yaitu pokoknya sapi nyaman di kandang. Jadi sapi betah gitu di kandang. Nah kayak gini. Ini sapi yang terlama di sini. Jadi ini si Dori. Ya Dori ini udah 2 bulan. 2 bulan lebih. Berapa hari ya ini? Tanggal 5 besok, bulan besok itu udah 3 bulan. Berarti udah hampir 3 bulan dia di sini. Kalau ini sebenarnya udah gemuk, sebenarnya udah siap potong juga, tapi masih apa ya, masih eman-eman. Dia baru poel aja, ini masih hompong. Jadi pas kemarin belum poel, sekarang baru poel aja. Jadi pas ditimbang 1 bulan lalu itu dia udah berbobot 620. Jadi BB awal itu 540, lalu bulan pertama itu jadi naik berapa kilo itu, 70 kilo. Ini 625, ini naik 75 kilo ini sapi ini di bulan pertama. Dan sapinya memang bagus, gemuk. Ya warnanya ya juga seperti ini. Ya misal kalau sapi ini warnanya merah, ya jadi kelangenan mungkin. Tapi warnanya warna seperti ini. Ya kalau dibilang super sih enggak sih ya sapinya. Kalau dibilang super, masih jauh dari kata super. Karena super itu apa ya, supernya sapi gitu. Jadi kalau super itu belum super. Nah ini si dago, ini dago. Sekarang entah bobot hidupnya berapa. Ini setelah timbangan terakhir itu 603 kilo. Ya ini 603 kilo. Udah 3 minggu yang lalu. Kemungkinan sekarang udah ada 640 sampai 650-an lah, kalau tafsiran saya. Oh ya, yang pembahasan sekarang ya cuma seperti itu saja. Ini saya sekedar absen malam, ngasih makan jerami ke sapi-sapi.
Ya cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan komen video saya ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tentang perawatan sapi di kandang saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.